Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang dimuliakan oleh Allah. Melalui kesempatan pada malam yang cerah ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberikan nikmat keimanan, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan sholat jamaah. Setelah tadi kita sama-sama melakukan sholat maghrib secara berjamaah, selanjutnya seperti biasa kita akan lanjutkan kepada seri tadabbur Al-Quran melalui sebuah kitab tafsir yang bernama Tafsirul Jalalain. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal kebaikan kita. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, dan juga kita berharap semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul Quran. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema kajian kita pada malam hari ini adalah hikmah di balik peristiwa taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita masih melanjutkan penafsiran pada Selasa kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang awal mula penciptaan manusia, kemudian keengganan iblis sujud kepada Nabi Adam yang kemudian berakibat diusirnya iblis dari surga, maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana proses tergelincirnya Nabi Adam dan istrinya, dan kemudian bagaimana cara beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah terbujuk oleh bisikan syaitan. Kajian pada malam hari ini lebih fokus kepada ayat 36 dan 37. Kalau panjenengan membawa mushaf atau mungkin di HP-nya ada aplikasi mushaf Al-Quran, monggo sarang-sarang kita buka. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan bagaimana kemudian Adam dan istrinya Hawa digelincirkan oleh iblis dalam dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Lalu kemudian kata Allah, keduanya yakni Adam dan Hawa digelincirkan oleh iblis, digelincirkan oleh syaitan. Fa akhrajahuma mimma kana fi, dan kemudian syaitan mengeluarkan keduanya dari kedudukan semula yang awalnya mereka berdua adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Karena terpedaya oleh bisikan syaitan, maka menjadi orang-orang yang bersalah. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, kata Allah, turunlah kalian ke bumi, yang mana sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain, dan di bumi ada tempat menetap, wa mata'un ilahin, dan kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan, yakni sampai ajal kalian. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu setelah Adam sampai di bumi dan Hawa, mereka berdua kemudian menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Melalui kalimat-kalimat yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubat mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali sebagaimana judul yang saya sampaikan, bahwa apa yang kita kaji sekarang mengupas tentang pertaubatan Nabi Adam. Dan taubat itu identik dengan melakukan dosa. Barangkali mungkin dalam benak panjenengan, bukankah para nabi dan para rasul itu mereka terjaga dari dosa? Atau dalam bahasa akidah mereka disebut maksum, bahwa nabi dan rasul itu tidak mungkin berbuat dosa kecil ataupun tentunya dosa besar. Itu mustahil. Padahal dalam ayat ini jelas-jelas mereka melanggar perintah Allah. Dan dalam ayat lainnya, dalam surah Thaha, ada kalimat wa asa Adamu rabbah, dan Adam telah bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita memaknai ayat ini? Seolah itu terdapat kontradiksi, Bapak Ibu sekalian. Maka para ulama, para ahli tafsir membuat sekian macam jawaban. Jawaban yang pertama adalah bahwa para nabi dan rasul itu terjaga atau mustahil melakukan dosa baik besar ataupun kecil setelah mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Kalau belum diangkat, kata pendapat yang pertama niki Bapak Ibu sekalian, maka mereka masih memungkinkan melakukan dosa, tapi dosa kecil. Dan ayat ini berbicara tentang dosa kecil yang dilakukan oleh Nabi Adam sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Saged difahami nggih. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama dan dirajihkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Munir, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Adam itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Artinya beliau lupa, Pak. Dalil daripada pendapat ini apa? Dalam Al-Quran, tadi sempat saya buka di surat Thaha, Pak. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azmah. Dan kami, kata Allah, telah membuat perjanjian dengan Adam sebelumnya bahwa dia tidak akan memakan syajaratul khuld,
tetapi kemudian fanasia, dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati, kata Allah, ada unsur kesengajaan di hati Adam, unsur kesengajaan untuk mendurhakai perintah Allah. Maka kalau orang lupa, Pak, niku tidak dikenai hukum apa-apa. Tetapi kenapa kemudian Allah masih memberikan sanksi kepada Adam? Lalu kemudian dijawab oleh para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, sesuatu yang itu masih dimakfu, yang masih dianggap sebagai kebaikan bagi orang-orang biasa, maka itu termasuk kesalahan yang besar bagi orang-orang yang mencapai derajat muqarrabin atau orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Makanya kalau kita dengan Nabi Muhammad mawon nggih, niku beda, Pak. Kita salat malam atau salat duha niku sunnah, Pak. Tapi kalau Nabi wajib. Kemudian dengan berbagai hukum-hukum lainnya. Yang jelas karena itu dilakukan oleh beliau dalam kapasitasnya seorang nabi, walaupun beliau lupa tetap dianggap kesalahan. Itu menunjukkan martabat keagungan derajat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait kisah turunnya Adam dan Hawa niki, Pak. Di antaranya dibahas oleh para ahli tafsir, turunnya sebelah mana? Katanya diturunkan di bumi. Dan niki para ahli tafsir juga berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu kemudian setelah keduanya bertaubat kepada Allah, akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah. Makanya saat ini tiang-tiang haji umroh niku ke Jabal Rahmah di Arafah, Pak. Niku biasa request, seneng kali lawan jenis, request, ya Allah, saya minta agar dia dijodohkan dengan saya, ya Allah. Ngoten nggih. Jadi itu tabarukan kepada kisah Adam dan Hawa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Adam diturunkan di Sofa, Bukit Sofa, Hawa di Marwa, dan sekian banyak pendapat lainnya, Pak. Tetapi dalam kajian akidah tentang posisi di mana beliau berdua diturunkan itu tidak terlalu penting, Pak. Yang jelas kita meyakini bahwa setelah Adam dan Hawa melakukan sebuah kesalahan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan keduanya ke bumi. Bapak Ibu yang saya muliakan, singkat cerita kemudian setelah keduanya turun di bumi, Allah memberikan ilham melalui sebuah ayat yang tadi saya sampaikan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Lalu Allah memberikan keduanya kalimat. Lah di sini apa maksud daripada kalimat? Kalimat apa yang menyebabkan kemudian Adam dan Hawa diampuni dosanya, kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua riwayat yang berbeda. Pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama, mayoritas ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan kalimat niki adalah dalam surah Al-A'raf, Pak. Ada ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi.